Nih. Langsung. Wis, silau banget deh. Iya. Cahaya kemajuan sepak bola Indonesia. Gokil. Bentar. Di Toel. Nah, kalau dari sisi konten kreator sepak bola atau dari sisi industri, benar. Emang seru buat beda sendiri gitu. Bung Toel, menurut gua tuh dia menganut sedikit lebih beda. Lebih baik daripada sedikit lebih baik. Terlalu beda, Mas. Terlalu beda. Iya, gua udah bilang, maksud gua dengan permainan yang dan peningkatan seperti sekarang gitu kan, gua ngerasa Indonesia juara nggak juara tetap juara di hati gua. Gokil. Bung Toel. Jadi gitu tuh, kalau mau bikin konten, take 2 dulu. Halo Zugeng, kembali lagi di Zutalk. Masih bersama saya, Rin Hermana, di hutan impian kita. Dan masih seperti biasa, saya ditemani oleh Kif. Jadi kalau muka Anda berminyak begadang nonton bola, silakan langsung pakai Kif. Dan satu lagi informasi penting, sekarang Zoo yang mango pudding sudah ada yang pot friendly, langsung digas saja ya. Seperti biasa, di sini saya akan mengajak salah satu sahabat saya. Kita akan mengobrol santai, kocak, bin aman-aman saja. Wis, langsung. Wis, silau banget deh. Iya. Cahaya kemajuan sepak bola Indonesia. Gokil. Bentar. Di Toel. Silau lagi. Aduh, gokil. Habib Sapin, Untung dapet. Lu mikir banget tadi kayaknya ya. Luar biasa. Habib cepet komedinya. Gue tadi udah mikir begini. Action. Wih, sutradara. Udah ada ya? Udah ada. Untung dapet. Itu belum tadi. Belum. Dan itu cocok lu banget, Pip. Lu banget ya? Seputar sepak bola dan Bung Toel. Lu pernah berantem atau apa nggak sama Bung Toel? Nggak ada, justru gua pernah satu program bareng. Saat itu Manchester City lawan Yokohama di Jepang. Itu, maksud gua aman-aman aja sebelum nggak tahu obat apa yang diminum. Di situ baik-baik aja, santai, ngobrol juga nyambung, manusia normal aja kok. Gitu. Karena lu bahasnya Manchester City sama Yokohama, lu nggak bahas Indonesia kali. Nah, emang saat itu gua pas satu frame nggak bahas Indonesia. Semua pembahasan mah nyambung, Barcelona gua bahas nyambung, sepak bola Eropa nyambung, kayak gitu. Tapi benar, maksudnya nyambung itu dia ngobrolnya juga nggak nyalahin atau nggak apa, ngomentarin baik-baik aja gitu? Enggak ada. Karena mungkin di Barcelona nggak ada orang Korea kali ya. Bung Toel ini ada masalah apa sih sama, dan spesifik Sintayong kayaknya? Iya. Selama Bung Toel, langsung Bung Toel gila. Lu mah dari awal nggak ada di sini nanya kabar apa kabar Tip? Kita udah ketemu tadi, udah ngobrol-ngobrol juga, langsung aja to the point gitu. Langsung Bung Toel. Nggak ada, dia kayak yang sejauh ini maksud gua sebenarnya banyak selain Bung Toel tuh yang barisan lokal pret gitu. Cuma yang terlalu pentolannya kayaknya Bung Toel sekarang. Sama satu gitu lagi kan. gua tahu tuh yang di wawancara sama Mamat yang di sport. Siapa ya? Apa ya? Akmal. Iya, dia pernah dipanggil Manchester United. Oh, bukan emang tuh Mamat. Siapa ya? Akmal bukan ya? Si ini namanya, ada yang dari Liga 2 kan. Aduh. Liga 1 Liga 2 Liga 1 lupa gua. Pokoknya dia ngerasa karena orang tua. Iya, terus dia pernah dipanggil Manchester United, gue juga lupa deh. Siapa ya namanya? Itulah itu. Aduh. Tapi dia nggak ini, kayaknya dia bukan koalisinya si Bung Toel. Bukan. Emang individu aja, dia ngerasa kayak pemain lokal juga bagus. Emang banyak pemain lokal yang bagus. Banyak gitu. pemain lokal yang bagus di saat lu mungkin tahu orang-orang bilang ketawa dengan statement si M Ridwan ya namanya. M Ridwan Ya, benar. Itu dia bilang kan kita 11-12 lah. Benar sama, ya itu pemain luar, Eropa ya. Kayak gitu. Dan orang-orang pada ketawa ketika dibilang alasannya adalah orang tua sakit, orang tua atau orangnya homesick gitu. Iya. Gue percaya di bagian itu karena temen-temen gua yang lokal hero di kampung masing-masing, di daerah masing-masing emang gitu, bukan penyakit ya, kekurangan pemain Indonesia tuh itu mental. Gak siap merantau. Iya, lu di saat udah jago nih di kampung di sini,
Tapi kalau lu udah keluar terus lu punya mental buat berani ninggalin orang tua dulu, berani ngambil risiko yang lebih jauh, lu tuh next level kayak gitu. Oh, oke. Kenapa gue bilang orang pemain-pemain kampung nih bisa 11-12? Kenapa ketawa sih? Serius? Gak apa-apa. Gue senang. Enggak, gue barusan lagi ngerasa gue nonton lu di sosmed gitu kayak pendapat lu tuh kayak oh gini rasanya nonton langsung gitu. Kalau di mall sosmed kan ada monyong-monyongnya. Iya, Madrid mampus, MU the boss gitu. Gak apa-apa. Itu gue juga malu nonton gue sendiri. Kalau lagi seriusnya keluar kan enak. Iya. Gitu, permasalahan tim-tim Liga 3, permasalahan teman-teman Tarkam, mereka jago, cuma gitu gimana caranya dia meningkatkan kualitas ya lu merantau. Pindah. Lu ke mes yang bukan di kampung lu doang, karena udah ada buktinya. Gua ngelihat pemain bekas Liga Sabtu, kapten timnas Egy Melgiansa, ketemu teman-teman gua di regional Banten, sama mainnya. Sama yang bedain apa? Egy berani ke kota, Egy berani trial di luar, Egy berani ninggalin keluarga, mengorbankan itu demi sesuatu yang pengen dicapai. Iya. Berarti statementnya juga benar, nggak disalahin dong. Iya. Cuman kayaknya pengakuan dia 11-12 itu lu setuju atau enggak nih? Gue sampai di situ dulu aja deh. Yeah. Sama pemain Eropa. Iya. Kalau Ronaldo jangan. Coba yang bawa siapa ya pemain Eropa yang kayaknya nggak terlalu terkenal. ME ya. Sama Ridwan. sama Ridwan. Iya, masih 11-12 nggak? Agak 11-13. Masih ada 1-3 lagi. Kecuali si ME-nya itu main di regional Banten dulu. Lu rasain Tarkam di situ Liga 3. Iya. Baru kita nilai lagi. Aduh, Afif sangat sih. Nanti lah kita bahas soal Tarkamnya ada nanti nih. Ini kita pertama Bung Towel dulu. Tadi lupa nih Bung Towel nih. Lagi rame soalnya Bung Towel. Terus kan lu juga berada di kelompok orang-orang komentator. Lu juga komentator, lu juga seorang pemain. Komedian iya juga. Ini komedian sisi lain lah. Di sepak bola kan dua ini nih gitu. Pandangan lu dengan Bung Towel ini dia maunya apa sih gitu? Nah, kalau dari sisi konten kreator sepak bola atau dari sisi industri, emang seru buat beda sendiri gitu. Coach Justin sering ngelakuin itu. Benar. Di saat angin lagi kenceng, dia pasti beda sendiri. Tapi dia tahu lawannya apa, engagement-nya kayak gimana gitu. Jadi coach itu bisa memainkan itu. Bahkan pandit-pandit yang lainnya bisa memainkan itu. Oke, dan dia pun juga mengakui kalau iya dia jago, tapi dia selalu ada ininya, ada poin penting yang gue tuh ngarahnya ke sini nih, yang menurut gue sepakat lu pasti yakin ya ini omongan gue benar, walaupun nggak setuju gitu ya. Itu banyak pandit-pandit pengamat sepak bola yang kadang lawan arus. Buat kayak itu yang lu bilang, gue pengen dapat persetujuan, ini ada pandangan yang beda. Nah, Bung Towel menurut gue tuh dia menganut sedikit lebih beda. Lebih baik daripada sedikit lebih baik. Terlalu beda, Mas. Terlalu beda. Beda. Enggak, kan sedikit. Yang pro ini sedikit, yang enggak pro banyak. Oh iya benar sedikit. Iya sih sebenarnya. Ada banget. Enggak, tapi kalau seriusnya adalah dari kayak industri sepak bola yang lawan arus itu sebenarnya biasa. Cuma ini arus kekencengan gitu kayak iya. Bagus lagi. Iya bagus banget tuh. Boleh melawan arus tapi lihat arusnya dulu Arusnya nih. dulu. Kalau selokan biasa ya lu bisa enggak, ini udah tsunami. Kan. Lu udah tsunami gitu. Itu agak susah tuh. Nah, yang gue salut sekuat itu gitu. Iya. Gue berada di posisi dia. Kalau gue nggak dapat apa-apa, nggak berani gue. Iya itu, gue sempat mikir itu Pip, ya kan? Dia harus dapat sesuatu untuk bisa bertahan di situ. Positifnya apa? Dari dia ngelawan arus yang sedemikian rupa, paling diundang TV. Diundang TV sama dihujat lebih banyakan mana coba? Kebayar nggak? Iya, tuh TV pun mengajak dia agar rating kita naik nih, banyak yang hujat nih, gitu. Pasti mikirnya kesana juga. Benar, tapi udah muncul lagi hashtag boycott Towel. Bahkan sampai teman kita Obi Mesak ngajakin ring tinju. Obi udah gak nyambung. Gue tahu lagi itu. Gue tahu. Gue lihat sebuah orang berkomentar Bung Towel lewatlah Obi di sosial media gue. Bung Towel kalau bisa kita baku hantam.
Tunggu, kok langsung ngajak berantem? Oki Reng nggak ada juga berpendapat kan? Nggak berpendapat. Oki pun bilang kalau akan terus ku lawan. Mungkin statementnya itu ya apa? Kok nggak benar ini? Masih debat omongan lah. During tinju. Hobi ring tinju tuh Bung Toel. Coba lah lawan tuh tim kami tuh. Iya benar ya. Stand Up Indo FC itu. Yoi. Sekalian kalau ada tunggakan bisa diambil sama Hobi itu. Nah itu dia ngelawan arus, tapi menurut gue arusnya kekencengan. Benar. Bahkan gue berpikir, gue juga sering kayak gitu. Di saat orang seneng Ronaldo, gue jadi antitesisnya. Di saat orang seneng Madrid gitu, gue jadi antitesisnya. MU gue jadi antitesisnya. Tapi gue tahu lawan-lawannya, udah netizen gitu kan. Ini lu lawannya Indonesia yang lagi mau menang. Nggak cuma netizen dong, lu nanti di luar akan ketemu orang yang suatu saat bisa aja mukul tiba-tiba goblok. Iya. Bung Toel goblok. Bisa jadi kayak gitu. Itu benar, itu bisa kemungkinan terjadi. Hati-hati Bung Toel. Gue pernah bahas Ronaldo. Iya. Ronaldo nih, Portugal. Benar. Nggak ada kaitannya sama Indonesia. Pernah inilah extra jos dulu. Extra jos pernah ke Bali juggling bola dah. Itu udah. Main bola api ya, oke. Nggak nyambung kan sama, maksudnya nggak ada ikatan apa sama Indonesia. Benar. Gue di DM supir truk. Supir truk cabai nge-DM gua. Dari mana tahu lu itu supir truk lu? DP-nya lagi nyetir. Supir muda ugal-ugalan. Supir truk DM gua bilang gini, "Woi bangsat, beraninya ngatain Ronaldo, gue serempet lu." Ini supir Malaga, ulang nih. Lu ini bawa mobil ada api. Yang ngatain Ronaldo nih kan ini. Gitu. Itu bisa hati-hati itu. Iya. Nah, itu kan jauh tadi tuh. Ronaldo, Portugal. Bung Toel ngatain timnas Indonesia, Sintayong. Bukan tidak mungkin. Dia keluar rumah aja sekarang takut kayaknya, Pip. Ngambil paket pun kayak paket atas nama Bung Toel, anjing lu gitu. Pada ngatain timnas ya gitu. Sebenarnya itu. Nah, lu pandangan lu di industri sendiri. Gue tuh sempat mikir dia kayak gini, memang kita tuh harus punya satu musuh. Bener. Buat kita tuh udah kalau sekarang Bung Toel sama kayak gini, tim kocak kan MU ya. Apapun pertandingannya yang kocak tetap MU. Nah, mungkin Bung Toel mau seperti itu. Memposisikan diri sebagai pokoknya Indonesia sebagus apapun, gua akan cari celah yang pokoknya gua harus dihujat gitu. Benar. Kemarin itu dia bahas soal Sintayong harus berterima kasih kepada klub. Betul. Itu udah dibantah tuh. Bokap gua salah satu orang yang paling emosi ketika Sintayong disuruh bahas ngasih terima kasih kepada tim yang udah ngasih pemain buat timnas. Bokap gue emosi karena kata bokap gue, Sintayong nggak bakal ngomong terima kasih, dia ngomongnya kamsamida. Lucu juga nih bapak deh. Gue hati-hati lah itu. Nah, lu sendiri lanjut ya ini. Kan kalau menurut gua pandangan pribadi ya, ini kan terlalu melawan arusnya gede banget gitu. Bahkan gue yang aneh aja ya, coach Justin lah itu yang aneh, yang kadang ngeselin juga, itu nggak kayak gitu cara mainnya. Ini konspirasi sih. Konspirasi. Gua suka bahas konspirasi. Ini konspirasi dipotong. Di belakang Bung Toel, jangan-jangan ada pihak yang bayar Bung Toel untuk menjadi antitesis, sehingga nanti kalau Indonesia kenapa-napa, ya berdasarkan gaji Sintayong dan lain-lain fasilitas yang udah dikasih, nanti kalau Indonesia kalah, mencat Sintayong gampang. Afif Sapi konspirasi ngeri. Ini jangan fitnah ya, konspirasi loh. Iya, ini konspirasi ya. Kalau gue dipotong sesuai Bung Toel sama sih gue. Enggak lah, kita segoblok banget itu. Enggak, seberani itu loh, setenang itu. Nah, gua justru mikirnya di sisi lain, Pip. Jadi bukan pihak yang sampai ke sepak bolanya ya gitu. Di industrinya. Kayak ada sekelompok apa ya? Gua nggak mau bilang PSSI, tapi sekelompok orang yang kita harus bikin sepak bola ini menarik gitu. Kita harus munculin satu villain untuk diangkat terus, sehingga kita akan nampak kesatuan nih Indonesia timnas nih, support terus nih. Daripada kita musuhnya sama Malaysia, sama yang lain-lain. Ini aja nih orang nih gitu. Tapi PR-nya adalah si Bung Toel harus mencari sesuatu yang nggak masuk akal lagi untuk diserang. Kemarin terima kasih, ya kan? Mungkin nextnya Sintayong kayaknya harus pakai jas deh, nggak sopan. Ini Piala Asia gini-gini gitu. Atau pas lagi main di Indonesia pakai baju pangsi gitu kan? Pakai pendekar, Sintayong ngatur-ngatur.
Tapi berita ini sudah sampai mancanegara. Maksud gua berita Apanya, Bung Toel, Indonesia dan timnas ya, enggak minimal Malaysia. Gua punya kerabat di Malaysia, itu dia positioningnya adalah yang poin itu Sintayong terlalu disuapin pemain ini pemain itu buat menang gitu kan, buat bikin Indonesia lebih bagus. Ada orang yang nggak setuju. Kata teman-teman gue di Malaysia, dia bilang lah justru mah kita pengen digituin biar menang. Iya benar gitu. Iya. Gue juga misalnya gue pelatih nih misalnya ya, gue sadar kemampuan tim lokal kita kayaknya kalau mau menang kayaknya jangan pakai dia. Ada opsi lain nih, tapi lu harus jemput ke Eropa. Gua akan milih itu. Walaupun nanti gua digandengin sama Sintayong, secara strategi gua pasti kalah. Bung Toel seberani itu nggak dia nyusun starting line up lokal untuk bisa bersaing dengan itu. Bukan Bung Toel, ada orang yang itu si Emery Ridwan itu ya, yang bilang coba aja sini datengin pemain naturalisasi, datengin pemain luar, kita pakai starting line up yang orang luar sama starting line up anak lokal gitu kan, kita adu, kita lihat mana yang menang. Wah itu bagus tuh kalau dijadiin dia adu ya. Walaupun kayak orang iri atau orang dengki aja ngomong gitu, tapi coba aja gitu. Iya kan, bener nggak? Tapi itu satu sisi menjatuhkan ini, ngapain Sintayong harus melawan tim-tim yang dibentuk kayak gitu? Pembuktian apa yang mau dicari gitu? Iya. Kayak yaudah kita timnas Sintayong versus timnas Bung Toel. Iya dong, Bung Toel jadi pemain, kiper Oki Rengga, belakang Obi. Disusun semua. Coach Justin Giri. Coach Justin udah disusun lawan timnas Indonesia. Pertama buat apa? Sepenting apa itu? Gitu loh. Seru. Itulah yang terjadi. Selama sama Bung Toel lu nggak ini? Udah ketemu lagi atau gimana? Terakhir yang Manchester itu? Belum. Terakhir itu gue ketemu ya emang bahkan kan ya dia duluan ngefans Barcelona, kayak filosofi Barcelona dia lebih paham, lebih wawasan lebih banyak kayak gitu kan. Gue belum pernah ketemu lagi, tapi kalau gue mau ketemu lagi sama Bung Toel nanti, gue bawa patung Sintayong. Gue penasaran tahu dia off kamera itu kayak gimana. Kayak enggak Sintayong itu gini. Oke, semua cut. Anjing capek banget gue. Aduh, iya. Emang bagus sih orangnya. Peran gue di tayangan harus kayak gitu. Sorry ya coach gitu, sorry. Ini gue pernah pas off cam. Dia kan formal banget kan ya. Pas off cam gitu. Betawi, gue kata. Buju buset, nyerang mulu. Nggak ada. Lucu kali ya. Iya itu dia. Gue tuh nggak bisa ngejudge Pip kalau di sosmed atau di TV yang lain. Gue tuh nggak bisa ngejudge orang dari layar yang gue tonton. Iya, sepakat. Gue kalau misalnya ada kesempatan ketemu dia, gue lebih senang nilai dia tuh off cam daripada on cam. Jadi kelihatan tuh, oh sebenarnya lu tahu posisi lu harus sebagai orang yang antithesis di tayangan. Di sini mah lu jujur aja sama gua, Sintayong itu bagus Rin gitu. Iya, ngomong gitu. Sintayong itu bagus, tapi ya saya sendiri menyayangkan aja kenapa nggak pakai pemain lokal. Ini bagus loh, ini. Berarti kan satu sisi demi mengejar target, dia melupakan kita generasi ini untuk membangun Indonesia lagi gitu. Kalau gitu kan enak. Tapi kan di TV nggak mungkin dia ngomong kayak gitu. Harus sesuatu yang hype yang panas gitu. Hot take. Iya. Jadi kita taping ini Indonesia belum melawan Uzbekistan. Menurut lu Pip, Indonesia menang atau kalah? Kalau ditanya gitu mah, gue pasti jawab harapan gue lah. Jangan harapan, gue mau yang realistis. Lihat yang sekarang ya. Iya, benar. Uzbekistan belum pernah kalah tuh sepanjang pertandingan gitu kan. Kalau Bung Toel udah pasti, enggak, udah cukup gitu. Pasti dia kalah. Dia di TV udah begini nih. Gue pulang, gue tweet. Enggak. Kalau lu secara realistis aja. Kalau realistis ya. Pasti, ya kita mau menang. Kemarin gue sempet ragu pas lawan Korea, tapi ternyata Indonesia lawan Korea, Indonesia datang tuh dengan mental bukan underdog mentality. Dia langsung superior. Bahkan pas Indonesia udah cetak gol, dia nggak bertahan Indonesia. Nyerang terus. Itu yang terjadi. Kita udah mentalnya udah ada di situ. Maksud gua raja Asia aja kan, Korea atau Jepang lah. Koreanya aja udah kita bisa kalahin. Uzbekistan kita ubek-ubek. Wah, ini bahasa Habib nih, kita ubek-ubek Uzbekistan. Uzbekistan lo salah lawan lo. Indonesia men. Yang gua tahu Uzbekistan cuma di situ daerah Alexis. Yang gua tahu Uzbekistan cuma kebab udah. Turki, Mas.
Uzbekistan juga ada dong. ada, Kebab iya. kebab abut ada aja di Padang Iya, gitu. Uzbekistan apa lu terlalu ini men? Indonesia kita udah dapat tiket untuk Olimpiade. Urusan juara mah nanti episode berikutnya. Oke, itu yang menang. Nah, ini sekarang yang agak kalah nih. Kalau kalah. Indonesia tuh Uzbekistan kan belum pernah kalah di pertandingan sebelumnya ya kan. Sementara Indonesia kemarin tuh kan hadir dengan mental superior. Benar. Dia nggak pandang lawan Korea lebih bagus dari kita, enggak, semua sama gitu kan. Tapi secara apa ya? Secara mungkin lebih sering main di AFC. Uzbekistan lebih diunggulkan sih harusnya. Karena dia juga pernah juara sebelumnya, jadi runner up juga. Jadi Indonesia tetap diberikan kesempatan, cuma ya sekarang belum tahunnya aja. Iya. Dan kita juga cukup bangga dengan penampilan Indonesia udah sampai 4 besar dan masih ada peluang untuk bisa lolos Olimpiade. Iya, gue udah bilang, maksud gue dengan permainan yang dan peningkatan seperti sekarang gitu kan, gue ngerasa Indonesia juara nggak juara tetap juara di hati gue. Gokil. Jadi gitu tuh, kalau mau bikin konten, take 2 dulu. Ya, kalau bikin konten prediksi, take 2 dulu. Jadi gampang, nanti menang tinggal upload. Yang ditayangin nggak ada yang di-cut. Lucu banget. Ya, balik lagi dengan gue Zaki di Fakir Tips di Hyperzoo Channel pastinya. Buat teman-teman yang suka sama liquid-liquid creamy, terutama ice cream ya. Pernah ngerasa nggak sih kalau ice cream yang ada di pasaran itu rata-rata rasanya begitu-begitu aja? Kalau nggak coklat, kalau nggak strawberry atau vanilla. Kenapa nggak ada rasa lain ya? Dan sekarang pertanyaan gue dijawab tuntas sama Vapezoo. Vapezoo bikin Lunar Ice Cream Series dengan rasa terbaru, dengan rasa Japanese Ice Cream. Jadi base flavornya ini adalah matcha, yang mana matchanya ini biasanya kalian temui di restoran Jepang. Biasanya kalau habis makan sushi-sushian atau ramen-ramenan ditutup pakai ini, asik banget. Jadi gimana? Udah siap ke Jepang? Nggak perlu ke Jepang jauh-jauh. Pakai ini aja udah berasa kayak lagi makan di Jepang. Lanjut guys. Gua waktu lawan Korea Selatan, jujur pribadi gua agak aduh anjing. Satu sisi gua pengen menang, satu sisi aduh Korea gitu. Dia pas menit-menit awal unggul, gue agak di atas angin, Pip. Unggul apa kebobolan duluan? Kan sempet deg-degan tuh, yang VAR. Iya, itu serem tuh kalau gol tuh. Iya, yang VAR kayak masih biasa karena ya tadi gue bilang, ya Korea gitu. Jadi ketika kita unggul 1, nah gue menang ini. Udah ini, menang ini. 1-1, dibalikin cepet jadi 2-1, pede kan? Kurang pemain, dia jadi 10 pemain. Udah gua, udah nih, gua udah siap-siap konten menang. Ayo, gimana nih konten menang ini gimana nih? Kebobolan, walaupun 10 pemain. Di situ titik gua kayak iya, ini kalah nih gitu. Ada rasa gua kalah. Babak tambahan 15 kali 15, wah kayaknya kalah lagi nih gitu. Tapi enggak, penalti yang anjing-anjingan, Pip. Gue nonton sendiri di rumah, teriak-teriak kayak orang tolol, Pip. Apalagi si Arhan terakhir, bukan Arhan yang tembakannya Arhan Fikri, Enceng. Lu ngerasa nggak sih ketika dia bawa bola itu ada perasaan kayak ini orang nggak pede ya gitu? Dari jalannya. Iya, lu ngerasa gitu. Kalau gue kayak ada perasaan ini orang nggak pede nih kayaknya nih. Emang gitu. yang pede gimana kalau misalkan lu ngambil bola, Rin kamu harus ngambil penalti gitu kan. Dari bawah bola gimana? Matanya kan biasa udah enggak, kalau gua kan ngejar ke kotak penalti dulu. Gua lihat bola aja, gua lihat sekitar santai gitu. Ambil bola, liatin bola, cium, taruh, gua liatin aja kiper. Ayo lu bingung lu. Biasanya kan kiper yang gini-gini. Iya, gua yang gini-gini nih. Sekarang kan dia bingung. Kok dia gitu? Gua passing pelan pojok kiri udah selesai. Nah, yang situ nggak tahu ya, ada keraguan dikit ya. Gua kalau nonton penalti gua sering berusaha untuk menebak-nebak aja nih. Ini enggak nih, dari raut wajahnya kelihatan gitu. Dia kayak muter-muter bola dulu supaya rileks. Kelihatan orang-orang yang pengen rileks gitu. Iya. Terus bahkan pernah tuh pemain yang dia pengen relax sampai pulang dulu. Pijit dulu, sebat. Nungguin kipernya lama udah pusing ke bola. Pas datang lagi. Nah, gol si Korsel yang udah bahagia sana gitu. Gue hampir matiin itu tuh, matiin TV ya udahlah gitu. Ya udah gitu. Tapi prit kan dekat tuh bunyi sama pengatur lagi. Apa nih?
gagal, ulang lagi. Thomas Hubner yang udah nangis tuh kayak bocah-bocah nggak diajak main, sedih, terus gol. Ada apa lagi? Itu yang gue ngerasa kayak ini lebih dari drama Korea sih. Iya kan. Korea punya drama tapi penalti kita yang menang ya. Lu kalau jadi Sintayong perasaan lu kayak gimana waktu itu? Ngalahin tim negara sendiri. Anggaplah lu Apip Sapi, seorang pelatih ngelatih Malaysia semifinal bertemu dengan Indonesia gitu. Lu ngalahin timnas Indonesia dan menangin adalah Malaysia negara lagi ya. Iya. Ya pertama gue nggak bakal ngambil jadi pelatih timnas Malaysia lah. Kalau ada pilihan di Indonesia ke Indonesia. Ya anggaplah nggak ada yang pelatih Indonesia Bung Toel misalnya. Gimana? Jadi ketika gue lawannya Bung Toel nih, Bung Toel ngelatih timnas Indonesia. Iya, dan bertemu di semifinal Malaysia. Gue ngelatih Malaysia. Iya. Terus gue menang. Iya, lu menang. Gimana perasaan lu saat itu? Ini membayangkan Sintayong aja ya waktu susah banget nyusunnya ya. Sintayong Bung Toel ngelatih timnas, gue ngelatih Malaysia. Susah banget nyusunnya dah. Gak apa-apa. Semua ketemu kayak gitu ya. Anggaplah ini kan tolol-tololan aja, Pip. Iya. Gua nih konferensi pers nih sudah selesai pertandingan. Gimana perasaan Anda Afif Sapi setelah berhasil menyingkirkan negara Anda sendiri? Ya, kemenangan ini untuk Bung Toel. Anjing sih kalau pelatih kayak gitu ya. Sintayong aja sampai bilang di lubuk hati yang paling dalam gue tuh sedih, tapi gue tuh profesional dengan tim Indonesia saat ini. Kalau dia ini kemenangan buat Bung Toel, makanya percaya Sintayong. Oke. Sepak bola nih, kita bahas sepak bola. Afif Sapi juga seorang pemain Liga 3 yang tidak pernah bermain. Kacau. Pip gimana Pip? Liga 3 lu apa kemarin? Persipan? Apa itu? Pandeglang ya. Apip dulu pernah masuk Liga 3. Namanya udah terdaftar di pemain PSSI. Iya. Iya benar-benar. Tapi nggak pernah main. Itu dia. Salah lah pelatihnya itu mah nggak mainin gua. Kenapa? Pertama memang gini. Kalau gua udah nggak kerja di industri, gua nggak kerja di entertainment, tapi gua masuk dalam squad jadi pemain bola, gue yakin gue dipasang. Ada hal yang nggak bisa gue jalanin ketika gue jadi pemain bola lagi. Latihannya. Latihan seminggu full. Gue datang cuma H-1. Lu gitu. Kayak ini berarti GR lu ya. Lu GR di bangku cadangan lu ada. Gimana duduknya. Gimana ngomel-ngomel ke wasit garis gitu. Itu hal yang nggak bisa gue lakuin sebagai pemain bola profesional. Itu datang secara full seminggu latihan itu gue nggak bisa, dan sangat wajar kalau gue nggak main. Kalau gue jadi pelatih gue juga nggak bakal mainin gue. Gitu kan. Tapi ya kasih sih 3 menit, 4 menit. 3 menit mau habis tambahan waktu gitu. Tambahan waktu 4 menit. Ayo Pip gitu. Enggak keubah kan korban gua. Ya, itu udah gue kasih. Gue kan datang ke Liga 3 ke Persipan, bukan cuma buat Persipan, tapi buat Liga 3. Gue pengen kasih tahu ada Liga 3 nih, di bawah Liga 1, Liga 2. Ada liga yang harus diperhatikan gitu kan. Harus yang ternyata dia belum dinaungin PSSI. Dia masih asprop. Oh iya? Masih asprop. Makanya pas gue break nggak direspon. Pas ada kejadian wasit kayak gitu, nggak direspon. Jadi masih asprop. Nah, terus itu gitu. Ini Liga 3 dari orang yang nggak tahu Persipan, nggak tahu ada Liga 3, ada Farmel. Jadi tahu gitu kan. Penjualan jersey. Ada yang beli, gue nggak bilang banyak. Ada yang beli. Afif Sapi. Afif Sapi. Legend bangku cadangan. Pemain terkenal bangku cadangan gitu ya. Nah, kayak gitu. Udah gua angkat, maksud gua, ya kasihlah 3 menit 4 menit gitu. Enggak kena gitu. Tapi lu sendiri enggak di bench. Terakhir di bench. Jadi gini, setiap malam itu ada meeting dan sebelum berangkat itu diumumin starting line up. Oh, bukan semalam sebelumnya gitu. Berarti ya? Belum, biasanya gitu. Bahkan gua kemarin ke Rans juga emang 2 jam tuh starting line up diumumin. Kayak gitu. Jadi sebelum berangkat diumumin starting line up. Di pertandingan sebelumnya gue nggak line up. Gue pikir ya udah nggak apa-apa lah. Pas di saat pertandingan yang menentukan, gue udah berpikir gue nggak bakal line up nih. Gue pulang ke rumah. Ada pertandingan jam 1 siang tuh. Siang banget itu. Abis zuhur di rumah gue mandi. Lagi mandi buka story di Persipan gue line up.
Gue lagi mandi di Jakarta, main di Serpong, gue line up. Pak, ini line up saya beneran Pak. Iya, gue bilang. Oke, OTW, gue bilang. Naik Grab gue, naik driver online. Pak, bisa gak ngebut? Kemana? Ke daerah Serpong, lapangan apa ya, tentara gitu, lapangan ini. Bisa Pak, gitu kan. Emang mau apain Mas? Mau ngejar pertandingan bola. Oh, main jam berapa? Ini babak pertama. Aduh, Bim. Harusnya lu masuk gitu ya. Astagfirullah. Nah, jago banget Rin. Drivernya jago banget. Drivernya jago ngebut-ngebut. Wing wing. Drivernya jago ngebut, tapi dia nggak jago baca maps. Gua ke Cisauk. Papa ini di mana? Cisauk. Anjing. Kenapa kedua? Aduh, padahal itu bisa jadi debut lu, Pip. Debut di situ. Lu bisa langsung dipantau MU, pantau ini. Kabarnya memang talent scout Manchester City ada di situ. Pura-pura jadi petani. Nyari pemain, jadi petani. Terus ada Apip udah dapat chance dari supporter. Itu banyak. Ultras Badak Mania, Wah. Pandeglang Belongs to Me, kayak gitu-gitu. Ada udah semua udah punya nyanyian buat gue. Gue keluar tol tuh udah dinyanyiin. Keluar tol, Apip naik mobil. Apip sapi, macannya Pandeglang. udah siapin jersey itu. Pip, tanda tangan Pip. Ini manja Vidi kemarin. Aduh, Itulah, belum rezeki. Jadi buat teman-teman Pandeglang Belong to Me atau yang lain-lain belum rezeki bisa nonton gua langsung memperkuat Persipa. Iya. Tapi status lu sekarang masih di Tersangka. Bukan dong, tersangka gara-gara nggak masuk line up. Ini lu masih statusnya pemain Pandeglang atau udah nggak? Sistem kontrak Liga 3 kayak gimana sih? Nah, sistem kontrak Liga 3 ada yang dikontrak. Dia kan mainnya nggak lama, Rin. Kalau misalkan turnamen paruh musim gitu ya? Sebulan itu ada, Iya. sebulan doang. Kalau emang keuangannya itu bagus, dia dikontrak 4 bulan mungkin ya, minimal 4 bulan sebelum turnamen. Sebulan itu, iya 4 bulan. Tapi kalau emang yang ngadet tersendat gitu, mepet sebulan setengah gitu, tapi dikontrak sebulan doang. Oh, yang Kayak dibayar gitu. cuman di pertandingan, yang latihan tuh nggak dihitung. Latihan ya udah include. Tapi dibayarnya cuma sebulan. Ya, dibayarnya sebulan. Kalau gua dibayarnya per match dan per latihan. Oh, lu kayak diundang stand up berarti dong. Nggak main bola itu, Pip. Kok dibayar per match sih? Aneh banget gitu. Makanya gua nggak line up, salah pelatihnya lah. Oh, berarti lu dibayarnya emang kayak Apip lagi main nih, ayo keluarin budget tuh. Bayar Apip. Emang kolekan akam sih gua. Gitu. Orang Banten kolekan buat gua. Tapi ada Pip, gua lupa deh, tim yang dibentuk oleh supporter-supporternya emang Banyak ya di itu Indo. dijulukin pang tim gitu, pang football. Iya, jadi kolektifan dari supporter-supporter buat membentuk tim gitu. Ya walaupun sebenarnya ada juga investornya, tapi investornya kayak 30%. Iya, Di benar. luar tuh ST Pauli. ST Pauli itu. ST Pauli. Di sini ada yang baru gue tahu itu di Bandung Riverside Forest. Kayaknya gua Keren Riverside itu. Forest itu. Keren. Iya. Di Riverside Forest. Indonesia berarti cuma satu itu yang baru kelihatan mungkin ya. Iya, dan emang kompak, solid, Instagramnya juga bagus. Orangnya juga ramah-ramah. Itu sparring sama Persipan. Itu gue main tuh. Enggak, gue gak main, tetep anjing. Anjing. Kesel gue kalau inget-inget dah. Orang bangga masuk tim liga loh. Iya, gue gak main di situ, tapi gue dipanggil sama supporter Riverside. Sini. Dia lagi enak kan, lagi seru-seruan, ada petasan, flare apa. Gue diajak joget-joget gitu kayak anjing seru banget ini. Gue bagian dari tim ini nih gitu. Tapi padahal gue Pandeglang. Enggak, itu emang Bandung. Oh iya, Pandeglang. Itu keren tuh. Pang football. Aduh. Seru banget. Lu berarti sekarang udah nggak di Pandeglang, free transfer? Sekarang free transfer. Iya, maksudnya Bayar Munchen B lagi ngunter gue nih. Kalau misalnya ada pemain yang mau tim yang ngontrak lu kayak gimana, Pip? Maksudnya kayak ngubungin Apip buat jadi penambah follower kita. Kalau gitu dia kayaknya deg-degan deh kalau Liga 3-nya kayak mau ngambil gua misalkan kayak mungkin mereka terlalu memikirkan gimana gajinya, gimana bayarnya gitu. Enggak, justru gua dateng ini, gua ada yang mau sponsorin gitu untuk klub Liga 3 yang masih mau bergulir. Gue bisa bawain sponsor.
Serius lu? Bisa. Udah ngobrol-ngobrol sama. Jadi dimanapun tim lu nanti, udah pasti sponsor itu akan datang ke lu? Iya, sponsornya juga skincare gitu. Iya, paham. Berarti ke lu pribadi atau ke tim? Ke tim lah, dapat. Ini peluang nih. Tim-tim Liga 3, tim-tim Liga hantu, tim-tim yang baru dibentuk langsung jadi tim Liga 3 gitu. Langsung nih dapetin Apip. Nggak usah masuk Liga 2, target datangin Apip 3 kali pertandingan, sponsor dapat. Iya kan? Di baju ada. Iya, boleh. Kadang suka mikirnya gitu, kayak gaji lu berapa ya, kayak gini. Tapi gitu. lu harus main di regional mana, lu milih-milih nggak? Atau ya jangan yang jauh sampai nyebrang lah, mas gue yang masih bisa gue pulang pergi. Di Jawa aja. Nggak nutup kalau ada kerjaan. Oh iya. Gue pas ke awal-awal Pandeglang aja kayak 3 kerjaan lewat. 3 kerjaan lewat, buat keringetan, buat nggak main. Mending pulang, gue bilang naik kereta atau gue pulang. Gue udah pulang. Belum ada tawaran sekarang. Yang mana? Belum bergulir lagi. Kapan harusnya? Yang ini aja yang nasional belum bergulir. Jadi regional dulu per provinsi. Ada yang menang ditarik nasional gitu. Ntar mainnya di Jogja apa kayak gitu. Itu aja belum mulai lagi. Berarti liga kita itu nggak kayak liga luar, kayak Liga 1-nya berjalan, Liga 2-nya juga berjalan, Liga 3-nya juga terus berjalan gitu. Bukan kayak lanjut gitu. Iya, tergantung pengelolaannya. Kalau di luar kan pengelolaannya rapi, maksud gua kayak. Bahkan di Australia sampai ada divisi 4. Yang gue lihat siapa tuh itu TikTok orang Indonesia main di divisi 4. Iya, dia orang Indonesia tapi main di divisi 4 Australia. Ya buat apa Australia kan kemarin kalah sama kita ya. Mending di Pandeglang lu Pip gitu. Makanya gue pikir kenapa Liga 3? Berarti sebulan pertandingan selesai. Kalau sebulan selesai kan pembentukan tim. Kalau sebulan tuh udah selesai terus nggak lolos, terserah tim mau dibubarin. Kalau dibubarin kata-katanya terlalu kasar, diberhentikan dulu kayak gitu. Tapi pemainnya masih sama. Pemain yang maksudnya? Misalnya nih, kita bikin tim Zutok FC, ya Liga 3. Zutok FC kita ngambil pemain ada 23 pemain. Udah tahu nih semuanya nih. Ternyata kita cuma sampai sebulan. Nggak lanjut lagi nih. Buat teman-teman kita break dulu ya. Dalam artian kita nggak ada latihan, kalian bebas deh mau ngapain, tapi nggak dibayar dong. Ya pas break. Iya enggak. Nah, pemain-pemain ini misalnya lu sebelumnya apa? Gua videografer, Bang. Ya udah kerja dulu aja. Ya, lu apa? Ya, yang keren ya silakan. Lu pelaut dulu aja gitu. Yang bikin sedih itu pas gue pisah. Jadi buat yang mainnya menonjol itu bisa langsung ditransfer ke klub yang lolos. Oh, gitu, jadi kayak langsung ini pindah. dong, pengumpulan bakat dong, jadinya kayak oke. Itu cuma yang nggak terlalu menonjol ya itu rekaman lagi atau jadi apa lagi gitu di sono. Oke, tapi lu kan enak lu Liga 3 nggak lolos dan lu selesai Liga 3, udah gue jadi industri lagi aja gitu. Ya iya, makanya itu yang bikin gue sedih. Teman-teman yang lain itu rekaman lagi berharap hidup dari sepak bola gitu kan tiap apalagi iya ada yang nggak kerja, ada yang guru kayak gitu. Itu yang bikin pas gue ninggalin mereka tuh kayak kalau lu komedian, kalau lu kerja di entertain, ayo kita bisa build up bareng-bareng nih. Iya. Sementara ya Tarkam gue juga nggak ngerti apa-apa, maksud gue kayak gue nggak bisa nolong apa-apa. Itu yang bikin pas gue pisah sama Liga 3. Iya. Kena tuh gue tuh. Iya, gue tuh ngeliat video Apip ya, dia waktu bubaran Liga 3 dia nangis. Aneh banget kenapa lu nangis sedih, emang segitunya. Main enggak, latihan jarang, lu ngerasa kayak kita ini adalah saudara. Saudara gue. Karena itu cuma 2 hari ya berarti lu seminggu di sana. Apalagi kalau lu benar-benar berada di tim itu. Setiap minggu ya. Legend lu berarti Pip. Maksudnya kayak lu ngerasa memiliki tim ini. Setelah tim ini bubar, gua harap lu kalau butuh kerjaan cari gua aja gitu. Itu ketika balik lagi ke realita itu yang bikin gua nangis. Bukan cuma gua pisah sama mereka, nangis mikirin. Gue tanya kan, ini nangis nih perpisahan. Kapten ngomong, gue nangis, gue sedih sama lu. Gue tanya teman gue samping, lu nangis kenapa? Ya gue nganggur lagi dong. Sedih gitu. Gak bisa gue. Iya. Makanya sedih banget berarti orang kayak gitu ya. Peluang mereka untuk terus berprofesional agak susah. Agak susah. Tapi Tarkam juga menghasilkan nggak sih? Tarkam di saat kayak mau pilkada, mau pemilu itu banyak dari partai, dari dewan-dewan. Gitu. Karena pemain-pemain profesional pun ada yang Tarkaman kan? Di situ. Ladangnya di Banten. Oh iya. Banten semua, Liga 1 kalau apapun Banten.
Kalau lagi libur tuh main tarkam di Main di Banten, adu kaki sampai nyala tuh. Di Banten tuh, sono. Situ. Aduh. Ya, dia bahkan gini, kayak misalkan di tarkam gue tanya-tanyain teman-teman gue, tarkam berapa? Ada gope. Itu 500. mungkin 500 Satu satu kali match, match, ya. Berapa match? Bisa sehari, bisa 3 gitu. Lah enak gue bilang. Apaan Iya, cuma 5 kan bisa main pagi, siang, sore. Beda tim atau satu tim juga? Beda tim. Segitu dia. Cuma kalau lagi kosong gimana? Ya dengerin suara perut aja. Aduh, kosong. Oh, Itulah, gitu. seluk-beluk. Iya. Menurut lu ini penting atau enggak sih yang kayak gitu pemain-pemain Liga Tarkam itu harus dikoordinasi supaya mereka tuh tetap berada di jalur profesional gitu. Walaupun dia nggak main di liga ya, mungkin dia kayak lu coba jadi trial latihan di ini deh. Jadi latihan aja gitu, tapi dibayar. Iya, itu penting karena kan tim Liga 2, tim Liga 1 itu sebenarnya membuka trial buat anak-anak Liga 3, buat orang-orang yang dari agensi kayak gitu. Memang gajinya itu belum segaji pemain profesional, tapi minimal lu punya apa ya, kayak bisa ngetes mental di situ. Bisa gak lu ninggalin keluarga di rumah, bisa gak lu nggak homesick kayak gitu. Karena sayang banget yang jago-jago karena dia ngedevelop dirinya belum bisa banget. Nggak ada juntrungannya, habis itu mau kemana, lepas-lepas aja. Iya. Apalagi secara komunikasi itu agak kurang banget menurut gue, Rin. Komunikasi, gua kalau ngomong, gue ke anak-anak Liga 3 nih ya. Iya. Masih sungkan mereka? Wah, bukan sungkan lagi. Gue nongkrong, gue ajak nongkrong. Gapnya kan parah, senior junior dulu gapnya parah. Akamsi sama pendatang gapnya parah. Lagi rame, gue nongkrong aja. Kalau gue nggak ada ngomong 15 menit. Nggak ngomong, nggak mau nyautin atau apa, nanya nggak ada. Nggak, sampai gue buka pakai ceng-cengan. Oh lu gini, ketawa. Yang senior, yang junior mulai berani ngetawain yang junior. Yang ini udah mulai cair kayak gitu. Udah dibiasakan tim kayak gitu tuh. Sampai gue latih, public speaking gue latih. Misalkan ada back ya di Liga 3 gitu. Lu kalau jadi man of the match, presscon, gue jadi host nih. Ayo lu nanya, gimana perasaannya cetak gol 2 dan clean sheet? Diem doang dia. Gitu. Nggak bisa. Nah, itu gue latih. Gue nggak cuman bola doang kan situ, public speaking gue latih, networking gue latih, kayak gitu. Jadi mereka tuh seneng. Itu yang bikin sedih ketika gue cabut. Kayak gitu. Bahkan saat itu tim gua nggak pernah menang, namanya lawan Farmel Adiasa. Itu derbynya mereka? Bukan derby, ini Farmel susah banget dikalahin. Yang ada Egy Melgiansa. Tapi tiba-tiba bisa 2-2. Kok bisa 2-2? Pelatih kaget. Yang punya jago kaget. dong, berarti dong. Iya, ada apa nih? Dia bilang gitu kan. Ada apa? Latihan gimana porsinya? Latihan sama gini-gini. Ada apa? Ada Abib Safi. Gila, ngaruh banget lu berarti ya. Maksud gua, ini orang, gue yakin Liga 3 ini yang nonton, kalau nonton ini semua tuh jago-jago. Cuma gimana dia ngedevelop, gimana dia bergaul, itu yang skill lain selain bola yang harus ditambahin kalau mau jadi pemain bola menurut gue. Wah, sangat. Gile daging, bro. Bener bro, bener. Gue selama nonton komentar-komentar YouTube tentang bola dan lain-lain, ini yang paling gue butuhin. Dan setelah tadi gue cukup mikir panjang setelah lu ngomong ya. Kayaknya ada peluang kerja di sana, Pip. Apa tuh? Lu jadi orang yang, karena gue pun sendiri menyadari beberapa pemain-pemain kita ketika match of the match diwawancara gagu banget kayak ya. Bagaimana perasaan Anda tentang permainan tadi? Ya, kita sudah bermain cukup baik. Ya, kita senang, tim senang. Ya itu kan template itu doang, kayak di PS dia cuma ngeklik doang udah baca itu tuh gitu. Nggak ada yang benar-benar public speaking-nya bagus. Kayak gimana tadi pertandingan? Wah, kita udah berusaha melawan nih dan kita udah enak nontonnya, udah enak. Beberapa pemain bola yang lokal mungkin gua nonton ya. Ngobrol depan kamera tuh masih kaku. Itu di Inggris udah ada yang bayar, udah ada jasanya memang. Di Indonesia belum. Di Indonesia setahu gua belum. Abib Safi. Belum. Tapi gue nggak tahu di timnas sekarang ya. Marcelino ngomong udah bagus banget tuh kemarin. Mereka di luar. Iya mungkin ada gitu. Di luar mungkin ada pelatihan public speaking-nya. Di Indonesia gitu. Ya, Indonesia itu butuh sih memang sebenarnya. Ngomong sama media, bahkan ngomong sama kawan pun jangan jancuk gitu doang, kayak lebih gimana ya? Lu lihat aja pelatih-pelatih luar setelah presscon gitu. Dia ada konsultannya dulu, gua harus ngomong apa biar nggak terlalu diserang. Gimana tim saat lagi kalah, airingnya ada di situ. Ya kita belum di situ lah. Oke. Tapi ini peluang suatu saat akan ada. Tapi kalau benar ada kerjaan ini dan lu nggak masuk, berarti dia nyuri ide lu, Pip.
Pasti, Indoku banyak yang curi kok. Indoku banyak yang curi. Ada klub-klub baru bikin gitu Iya. kan. Gimana caranya kita belum punya fans gitu kan. Ya. Gue udah presentasi. Ya elah gue inget banget klub-klubnya. Gimana cara kita bikin fans? Iya. Ya bikin activity, bikin komunitas gini. Gue nya kagak dipanggil. Jalan aktivitasnya anjing gue bilang. Udah nggak ikhlas gue bilang. Goyang tuh klub. Iya. Karena bener, kadang gue ngelihat tim fun football, sosial media ini dan lain-lainnya lebih bagus dibanding tim profesional gitu, Liga 3 gitu. Bahkan di Barcelona aja itu ada di Eropa ya, terutama Barcelona karena gue pelajarin Barcelona itu memang ada sekolah khususnya strategi marketing buat klub, strategi digital buat klub. Oke. Itu kan bagus buat sponsor, buat ngejaga fans, itu dilakukan. Lu bedain aja, lu buka klub Liga Indonesia, lu Benar. buka klub Liga Italia deh, nggak usah Spanyol, nggak usah Inggris. Benar. Jauh banget bedanya. Dan Nah, juga dia nggak aware kalau di situ. misalnya ada tawaran produk, bikin iklan juga nggak kaku. Iyalah. Iya nggak? Iya pasti produk pun mikirnya gimana si pemain bola itu harus ngiklanin produk gua. Jangan tiba-tiba sosis so nice. Iya. Idolaku. Selanjutnya Pip, ada pertanyaan dari netizen Pip ya. Terserah Pip mau jawab atau enggak, tapi jawab aja sih. Dari Vivi, Bang, sejak kapan suka Barcelona? Lu banget tuh Barcelona. Anak-anak adik-adiknya Bung Toel. Gue Safi nomor 26 tuh itu udah disiarin di RGTI belum ya? Di Safi TV ya? 26 berarti yang baru-baru dari La Masia dia? Enggak lah, itu masih awur-awur tapi kayak 2004 deh. Dari mana lu tahu? Barcelona. Maksudnya lu langsung suka, wah Safi nih gitu. Nah, itu gue Barcelona dulu Ronaldinho gitu kan. Deco dulu gitu. Terus gue ngelihat kayak ada Arsenal, Thierry Henry, itu kan kayak Arsenal terus unbeaten, gak kalah-kalah kayak gila nih jago banget gitu kan. Gue emang dulu nyari yang jago lah. Iya. Gue ke Arsenal saat itu. Sampai Arsenal lawan Madrid menang Liga Champions, lawan Villarreal Oke. menang gitu kan, ketemu Barcelona, kalah gue bilang Arsenal. Berarti pindah nih, wah Barcelona Pindah. lebih jago nih. Gitu. Ternyata iya gitu. Iya dong. Iya. Oh iya. Berarti Terus- sebelum Barcelona, lu tuh juga Arsenal parah ya. Iya. Thierry Henry parah gue. Iya. Tapi gue ngeliat kayak Thierry Henry. Di saat itu gue kayak masih pengen jadi pemain bola. Gue lari gue nggak kayak Henry, nggak bisa golin kayak Henry gitu. Umur Tapi- berapa itu? Ya 2006 umur berapa ya? Nggak tahu, lu kelahiran lu berapa? 95. Malas gue ngitung nih. Ya segitulah ya. 12. Ya 12 Iya. segitu. Nggak sekenceng Henry, main Iya. juga nggak sejago Henry. Ada Safi. Buset, Safi main di tengah, nggak lari. Benar, Nggak nyekil, iya. nggak apa gitu. Tapi Ngebaca, ngumpan-ngumpan. Wah, Safi banget nih gue nih. Pas main bisa. Ngeklaim sendiri, Safi banget gua. Dia nggak ada ngeklaim. Iya. Nggak ada Padahal di ngeklaim. tengah ada banyak gitu. Safi lah yang ada legasinya yang gocek 360. Oh. Bola berhenti pas di passing kayak gitu, nekuk-nekuk. Udah Safi banget tuh gua. Safi kan lebih lincah, klinis gitu lah ya, meliuk-liuknya gitu. Iya. Gua proklamirnya Habib Safi, tapi pas gue main kayak Busquets, gue kagak lari. Busquets. Aduh kocak. Dan nama Afif Safi di Instagram pun sebenarnya nggak ngarah-ngarah ke Safi yang di sana, tapi emang nama lu Afif Safi. Yang ngarah sebenarnya. Iya, tapi- Karena nama Syafi'i Terlalu Arabi, terlalu nggak industrial. terlalu berat lah. Iya, agamis. jadi dibikin Safi, walaupun emang mirip-mirip juga ya. Yoi. Afif Safi, Afif Safi'i. Oke. Sekarang masih pede sama Barcelona lo? Wah, sekarang kan Safi stay kan bertahan. Iya. Itu salah satu prediksi gua. Barcelona pilihannya dua, datengin pelatih yang bisa dibayar mahal, tapi dia nggak bisa beli pemain-pemain Mahal, bagus. iya. Atau Safi ditahan, pemain-pemain dikeluarin bisa beli pemain bagus. Akhirnya dia pilih opsi Safinya ditahan, dia pengen beli pemain-pemain. Oh oke. Ada peluang berarti di tahun depan. Peluang ada kalau Sepede lu deh gitu. Permainannya bagus atau lihat gimana? dulu pemain-pemain, kalau bisa buang pemain kayak De Jong, buang kayak Pedri, buang pemain-pemain lemes, Sergi Roberto, Oriol Romeu gitu. Hampir semua ya di tengah. Enggak. Emang rombak Barcelona sih namanya tuh. Safi harus melek kalau sepak bola modern nggak cuma bisa ball position doang. Ya. Manchester City yang lagi di top level diproklamirkan tiki taka sama Guardiola Iya. yang punya komposisi pemain, lu nggak bisa ngalahin Madrid.
gitu, Iya, nggak iya. bisa ngalahin tim yang lagi defense gitu. Iya, iya. Apalagi Barcelona yang pasti nanti kualitasnya di bawah City. Jadi gelandang-gelandang yang punya spirit, oke. Hafner boleh taruh situ, Witan. Kayaknya gue juga nggak pede sih kalau di sana. Realistis aja, belum kayaknya ya, masih lanjut depan lah. Selanjutnya, satu kata untuk tim Barcelona saat ini dari Faras. Emang boleh? Saat ini satu kata. Busuk. Saat ini nggak dapat apa-apa. Iya, udah busuk berarti jujur itu. Selanjutnya dari Ors. Apa pesan untuk timnas Indonesia biar masuk final Piala Asia U23? Iya, ini belum. Udah lulus belum nih? Iya, itu ya. Atau pertanyaannya gue ganti deh. Ya, ini terakhir aja ya. Starting line up terbaik Afif Safi di timnas Indonesia. 11. Wah. Yang sekarang aja udah semuanya. Nggak ada yang mau lu ganti? Tadi dulu, gue pasti masukin BP. Oke, BP striker yang keluar siapa? Sananta atau Struik? Strak. Sananta lah. Sananta. Iya. Sananta bagus tau. Iya. Tapi BP juga Sananta berarti. Sananta. Oke, Sananta ganti Sama BP. ada. Itu doang. Nah. Itu doang berarti. Yang lain nggak. Tadi dulu. Boas lah. Boas gantiin siapa? Boas di kanan tapi. Keluarin si Marcelino. Bukan. Marcelino tahan tuh. Struik atau si Siapa sih? Kanannya? kanannya si Ferrari atau si Ya pokoknya nih BP. BP. Boas. Boas. Struiknya taruh sini. Iya itu bisa Marcelino di sana tuh. Struik di sini. Si tergantung posisi lu apa nih sekarang. Gue jadi bingung posisi lu sendiri, Pip. Kayaknya dia cuma tahu BP dah, BP aman. BP lagi di depan, heading aman lah BP kayak gitu. Biro. Iya. Ya Kayaknya udah, lu itu tuh mau tiga. gabungin AFC sekarang dengan AFF 2010 kali. Iya. Iya. Oh ya udah, kiper masih Hernando. Tadi dulu. Kiper Kurnia Mega aja. Kurnia Mega. Iya, iya, Tapi oke. pas dulu. Pas dulu ya. Nah. Oke, siap. Selanjutnya yang di tengah Hamka Hamzah nggak usah. Kemari lah. Ini gue lagi deket nih sama Rizky Ridho. Hamka. Hamka. Hamka sama Lu karena kerja di Rats lu Karena gua nggak objektif nih. Iya kan, nggak bisa. Oke, ya nggak usah itu deh. Yang lain aja. Berarti starting 11 terbaik Barcelona sepanjang masa menurut Afif Safi itu aja. Wes, itu aja ya. Iya, lebih gampang tuh kayaknya tuh. 4-3-3. 4-3-3. Oke, kiper Kiper Stegen. Stegen. Ter Stegen. Oh, oke. Itu lumayan sih. Kenapa Bagus nggak dah. Valdes lu? Kayak di Valdes lu Valdes kurang. kayaknya kalau main sekarang kebobolannya setiap game 100. Serang mulu. Jangan umur, Pip. Maksudnya kayak prime-nya dibandingin dengan prime si ini. Prime-nya Valdes itu ketolong prime-nya back-back Bagus. Barca, Oh, Vicky gitu. Puyol. Bagus, oke. Ter Stegen. Ter Stegen. Puyol, Pique. Puyol Pique, bagus. Ya, menarik tuh. Dani Alves, Jordi Alba. Anjing, ini Barcelona 2000. Iya. Baru Dia emang jago di 30. situ Iya, kok. udah oke. Terus 3 depan, 3 tengah. Busquets sama Iniesta. Ay, ini orang-orang yang terjebak masa lalu, nggak bisa update lagi. Oke, striker nih beda di 3 orang depan. Striker beda, iya. Iya, siapa? Messi, Neymar, Suarez. Nah, itu udah beda zaman. Oh iya benar, tapi Enggak. masih. Gua, iya. Siapa? 3 depan. 3 depan. Kirinya Ronaldinho. Donaldinho. Kanannya Messi. Messi. Depannya Thierry Henry. Wih, Serem tuh. oke. Iya, oke, Serem. oke. Lu masih ada harapan untuk menjadi pemain profesional nggak? Wah, kalau dilihat dari paru-paru yang udah kena rokok, enggak deh. Enggak ya? Kita support dengan cara lain aja. Oke, Support oke. sepak bola Indonesia dengan cara lain aja. Oke, ini ditayangin di hari Jumat ini. Jumat ini ya. Kalau Indonesia nggak lolos, lu mau ngapain, Pip? Aduh, bikin konten aja lah. Ngapain ya? Anjing nyari aman. Kirain ada nazar atau apa gitu kalau Indonesia juara. Indonesia. Terus apa gitu, nazar apa lu pengen apa? Kalau Indonesia nggak lolos. Lolos deh juara gitu, sorry. Waduh, anjir, ngapain ya? Indonesia nggak lolos. Lu berani Oh, nggak? Indonesia lolos? Iya. Gue punya foto berdua bareng Bung Toel. Pasti gitu ya, pasti ya. Oke, pasti gitu ya. Oke, terima kasih Habib Safi. Sampai jumpa di episode yang kedua.